Asmara Bangun melakukan penyamaran karena ingin mencari istrinya yang telah pergi meninggalkan istana. Mengapa istri Panji Asmara Bangun pergi dari istana? Lalu, berhasilkah Asmara Bangun menemukan istrinya? Ikuti kisahnya dalam cerita Ande Ande Lumut berikut ini. Inilah persembahan dari 11 IPA 3. Gebel, orang lagi enak-enak Facebookan juga upload foto aku yang kayak Tamara Blazinski. Mana tweetnya kebetulan aku balas lagi. Datang di Gebel. Kakak. Aduh, apaan sih, Dek? Bentar. Aku sebenarnya mencium bau susu basi yang dicampur lumpur, terus dikocok sampai menempel gabautan, dijadiin satu sama yang ada di bawah. Dari mana sih? Itu tuh, Kak. Cewek yang kuncirnya kayak kuda poni mau beranak, bajunya kayak buyut kita yang mau pergi ajojeng, dan mukanya melas kayak kotak amal. Dari aura-auranya sih, sepertinya dia mau minta sumbangan deh, Kak. Haduh, anak Randa nyilih Cici. Anak apa sih, Cip? Kok rame banget? Emang ada diskonan ya? Diskonan? Emang di sini Glatos? Glatos? Apaan tuh, Kak? Jenggalaton Square tahu? Besok. Waduh. Isu-isu kue-kuenya emelan. Koyok konsere band-band metal. Loh, sopo tangsin bekatus iki? Nuwun sewu, Nyai. Kalau niki Dewi Sekar Kaji, kalau mriki pingin numpang ning omahe Nyai. Kula mboten duwe omah, Nyai. Jualo tulo. Okay, it's no problem. When you smile, cause you amazing, just the way you are. Aduh, ibuku, niku lagune pacar kula, Bruno Mars, kok betul-betul piye to? Lah ibu mari karaokean nak, male kekowo. Ya wis nduk, lek pingin numpang ning omah iki. Perkenalkan Dike. Ayo perawan-perawan, siapa kita? Bang Joteru. Bang, iku kelending abang, perawan cantik jelita dengan dandanan sporty ala tomboy dan email Facebook kelenting abang keren beut @yahoo.com. Please di add ya. Jo, iku kelenting ijo, perawan kalem agak ganas dengan tatapan liar dan suara menggelegar. Dan semboyan saya, ijo royo-royo, rawe-rawe rantang. Bro, iku kelenting biru, perawan yang benar-benar perawan. Makanan favorit pecel, minuman favorit sambal, warna favorit biru, dan pesennya patulah pada orang tua dan jangan lupa sama Tuhan ya. Iku Nyai Inten. Rono Yahud, tinggal sahut, langsung kebut, walau keriput, tapi kalau disulut kepala bisa keluar sumut. Mungkin perkenalan sudah cukup, tidak perlu banyak-banyak. Nanti semua tetangga bisa naksir sama kita. Di rumah ini ada banyak laki-laki. Apa kamu sanggup? Sanggup, Nyai. Lenting abang, bacakan. Siap, Bu. 1. Orang yang numpang di rumah ini harus menuruti semua perintah Bang Joteru karena kami selalu benar. 2. Nyai harus dipanggil Aura Kasih. 3. Jika ada kesalahan kembali ke pasal 1. Baik, Nyai. Saya, Dewi Sekar Kaji, akan selalu menuruti dengan segenap hati yang suci, tetap sabar meski dicaci maki, berjiwa putri yang hatinya putih abadi dan rajin mengaji. Bagus. Sekarang namamu berganti menjadi Kelenting Kuning dan masuk dalam keluarga kami. Jadi diresmikan keluarga kita bernama Bang Joneng Teru. Di rumah Nyai Inten
Kelenting Kuning selalu disuruh mengerjakan seluruh pekerjaan rumah, seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, menuliskan tweet, repost di Facebook, dan membajak sawah. Ia sering dibentak oleh Nyai Intem dan diperlakukan tidak senonoh oleh ketiga kakak angkatnya. Bahkan, ia terkadang diberi makan sehari 1 kali oleh ibu angkatnya. Sementara itu, di kerajaan Jenggala, Panji Asmarabangun sangat sedih karena istrinya telah pergi meninggalkan istana Jenggala dan tidak diketahui keberadaannya. Ampun Baginda, hamba ingin menyampaikan berita gembira untuk Baginda. Apakah kamu telah mengetahui keberadaan istriku? Ampun Baginda, hamba hanya menemukan seorang gadis yang mirip dengan istri Baginda di sebuah dusun. Namun, hamba belum yakin dia itu istri Baginda, karena ia hanya seorang gadis kampung yang bekerja sebagai pembantu pada seorang janda kaya. Mendengar laporan itu, sang pangeran pun memutuskan untuk menyamar menjadi seorang pangeran tampan yang sedang mencari jodoh. Ia bernama Ande Lumut. Betapa senangnya hati Kelenting Abang, Ijo, dan Biru mendengar kabar itu. Mereka akan berdandan secantik-cantiknya untuk menaklukkan hati sang pangeran tampan Ande Lumut. Pada hari sayembara itu dimulai, Kelenting Abang, Ijo, dan Biru pun segera berdandan dengan sangat mencolok. Mereka mengenakan pakaian yang paling bagus dan perhiasan yang indah. Saat mereka sedang asyik berdandan, Kelenting Kuning mendekati mereka. Wah, kalian cantik sekali. Hai Kelenting Kuning, apakah kau ingin mengikuti sayembara juga? Oh, tidak bisa. Baju pun kamu tak punya. Apa kamu mau ikut sayembara dengan baju seperti itu? Benar, kamu tidak pantas ikut sayembara ini. Lebih baik kamu di rumah mengurus semua pekerjaanmu. Ayo, pergilah ke sungai, mencuci semua pakaian kotor itu. Kelenting Kuning segera mengumpulkan pakaian kotor itu, lalu pergi ke sungai. Ketika ia sedang mencuci di sungai, tiba-tiba seekor burung bangau datang menghampirinya. Anehnya, burung bangau itu dapat berbicara layaknya manusia dan kedua kakinya mencengkeram sebuah sendal. Nguak, 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 nguak. Wahai Tuan Putri, pergilah ke desa Dadapan mengikuti sayembara itu. Nguak. Di sana Tuan Putri akan bertemu dengan Panji Asmarabangun. Nguak. Bawalah sandal ini. Jika sewaktu-waktu Tuan Putri membutuhkan pertolongan, Tuan Putri boleh menggunakannya. Nguak. Wahai bangau, bagaimana aku bisa menggunakan sandal ajaib ini? Ya tinggal sabet aja, kok susah. Ingat ya, sekarang 2011. Hello, Anda Tuan Putri gitu loh. Belum sempat Kelenting Kuning berkata apa-apa, burung bangau itu sudah terbang ke angkasa dan seketika itu pula menghilang dari pandangan mata. Tanpa berpikir panjang lagi, Kelenting Kuning pun segera kembali ke rumah dan bersiap-siap menuju desa Dadapan. Bagaimana caranya kita menyeberangi sungai ini? Iya Bu, apa yang harus kita lakukan? Apa perlu Ibu teleponi tim SAR dan kita bilang kita gadis-gadis cantik yang kebanjiran? Hei, coba lihat itu. Makhluk apa itu? Betapa terkejutnya Nyai Inten dan ketiga putrinya ketika mengetahui bahwa makhluk itu adalah seekor kepiting raksasa yang sedang terapung di atas permukaan air. Menurut cerita,
Kepiting raksasa yang bernama Yuyu Kangkang itu adalah kepiting yang terinfeksi virus HIV. Dan apabila ada kamu bantu kami menyeberangi sungai ini. Haha, terima kasih. Tapi kayaknya nggak perlu dikatain deh. Aku udah tahu dari dulu kalau itu. Baiklah, aku akan membantu kalian. Tapi kalian harus memenuhi satu syarat. Apakah syaratmu itu, hai kepiting raksasa? Meski badai menghadang, akun Facebookku dimatikan, dan Derby Romero menjadi perempuan. Katakanlah, apapun syaratmu, kami akan memenuhinya. Asalkan kami dapat menyeberangi sungai ini. Aku harus mencium kalian satu persatu terlebih dahulu sebelum aku mengantar kalian ke sebelah sungai. Haha. Akhirnya, Kelenting Abang dan kedua adiknya menerima persyaratan Yuyu Kangkang. Satu persatu mereka dicium si Yuyu Kangkang. Setelah itu, Yuyu Kangkang pun mengantar mereka ke seberang sungai. Selang beberapa saat kemudian, Kelenting Kuning juga tiba di tepi sungai. Ketika Yuyu Kangkang mengajukan persyaratan yang sama, yaitu meminta imbalan ciuman, Kelenting Kuning menolaknya. Ia tidak ingin mengkhianati suaminya. Meski ia tidak mau memenuhi syarat itu, ia tetap memaksa si Yuyu Kangkang untuk membantunya menyeberangi sungai. Berkali-kali Kelenting Kuning memohon, namun kepiting raksasa itu tetap menolak, kecuali Kelenting Kuning mau memenuhi syarat itu. Kelenting Kuning pun mulai habis kesabarannya. Ia segera menyiapkan kuda-kuda dan mengeluarkan jurus-jurusnya dan memukulkan sandalnya ke sungai. Dan seketika itu pula air sungai Bengawan Solo menjadi surut. Melihat hal itu, Yuyu Kangkang menjadi ketakutan dan segera menyeberangkan Kelenting Kuning. Bahkan sekaligus mengantarnya hingga sampai desa daratan. Astagfirullahaladzim, keselayan. Setibanya di rumah Mbok Rondo, Kelenting Kuning bertemu dengan ketiga saudara dan ibu angkatnya. Tak berapa lama kemudian, sayembara pun dimulai. Mereka satu persatu berbaris untuk mengikuti si Siti secara bergiliran. Kelenting Abang dan kedua adiknya menunjukkan kecantikan dan kemolekan tubuhnya di hadapan adik-adik lumut. Namun, tak seorang pun di antara mereka yang dipilih oleh adik-adik lumut. Melihat hal itu, Nyai Intan pun berlutut memohon kepada adik-adik lumut agar memilih salah satu putrinya untuk dijadikan permaisuri. Ampun pangeran, hamba mohon terimalah salah seorang dari ketiga putriku ini. Kurang cantik apalagi mereka dengan dandanan yang sebagus itu. Memang benar, ketiga putrinya yang cantik semua. Tapi aku tetap tidak akan memilih seorang pun dari mereka. Hai, kau yang kuning itu, kemarilah. Bukan yang giginya kuning. Rupanya, gadis yang ditunjuk oleh adik-adik lumut itu adalah Kelenting Kuning. Ketika Kelenting Kuning menghadap kepadanya, pangeran tampan itu bangkit dari singgasananya. Aku memilih gadis ini sebagai permaisuri. Betapa terkejutnya semua orang yang hadir di tempat itu, terutama Nyai Intan dan ketiga putrinya. Ampun pangeran, kenapa pangeran lebih memilih gadis yang tak berurus itu daripada ketiga putriku yang cantik dan menarik ini? Wahai Nyai Intan, ketahuilah, aku tidak memilih seorang pun dari putrimu karena hasil VCT mereka positif. Aku memilih gadis ini karena dia lulus ujian, yakni menolak untuk dicium si Yuyu Kangkang sehingga virus HIV tidak menyebar ke tubuhnya. Mendengar penjelasan itu, Nyai Intan dan ketiga putrinya baru sadar
bahwa mereka ditolak oleh andi-andi lumut karena tidak lulus ujian. Sementara itu, Kelenting Kuning masih kebingungan karena belum menemukan suaminya. Namun, setelah andi-andi lumut membongkar penyamarannya bahwa dirinya adalah Panji Asmarabangun, barulah Kelenting Kuning sadar. Dengan sandal sakti pemberian si burung bangau, ia segera mengubah dirinya menjadi seorang putri yang cantik jelita. Panji Asmarabangun baru sadar, ternyata Kelenting Kuning adalah istrinya, Dewi Sekartaji. Akhirnya, sang suami istri yang saling mencintai itu bertemu kembali dan hidup bahagia. Sementara Nyai Intan dan ketiga putrinya kembali ke desanya dengan perasaan kecewa dan malu. Demikian cerita ande-ande lumut dari daerah Lamongan, Jawa Timur. Cerita di atas tergolong dongeng yang mengandung pesan-pesan moral yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Pada tokoh Kelenting Abang, Ijo, dan Biru dapat digambarkan bahwa mereka adalah gadis-gadis cantik yang tidak pandai menjaga harga dirinya karena menerima persyaratan hidup kangkang. Dan dari hasil perbuatan tersebut pasti sesuatu yang tidak diharapkan, sehingga hanya menjadikan penyesalan. Pada tokoh ande-ande lumut atau Panji Asmarabangun dapat digambarkan bahwa dia seorang suami yang penyayang dan setia kepada istrinya. Berbagai usaha yang dilakukan agar dapat menemukan kembali istrinya. Tiba saat mengerti jerit suara hati, letih meski mencoba.